Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini semua nikmat yang kita butuhkan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala pada jasad kita, kepada tubuh kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan sebagaimana biasanya kajian pagi di hari pertama dan di hari yang ketiga nanti. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat itulah kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita. Kemudian selawat dan salam tidak lupa selalu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita berharap syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya pagi hari ini kita bisa mengaji bersama lagi. Saya hampir 1 bulan absen karena alhamdulillah sedikit dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang Islam itu kalau kita diberi ujian sakit itu artinya tembus dosa kita, mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin selama kita hidup kita melakukannya tapi tanpa kita sadar. Kadang-kala orang itu kalau diberikan nasihat dengan kata-kata itu kurang begitu masuk, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kasih ujian dengan peristiwa, maka biasanya itu lebih mudah. Kita sadar, kita tahu, kita bisa introspeksi diri, sehingga kita bisa memperbaiki diri ke depannya. Ibadah kita tingkatkan, kebaikan-kebaikan yang memang itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita tingkatkan bersama. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid At-Tauhid karena alhamdulillah ketika saya di rumah sakit mendatangi saya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan semua. Dan semoga kita yang hadir pada pagi hari ini Allah mudahkan semua urusannya dan memberikan kesehatan sehingga terus berbuat kebaikan, sama-sama melaksanakan ibadah dan saling berpesan. Sering kita sampaikan ini dan para ulama juga menyampaikan itu. Kita saling berpesan. Mungkin dengan saya melihat saya dan Ustaz Fakur yang imam di sini dan beberapa ustaz-ustaz yang lain, kami bukan orang-orang yang soleh di antara semuanya itu, tapi mudah-mudahan sedikit yang kita bisa saling membantu dalam kebaikan itu bisa memudahkan urusan kita dan kita saling berpesan. Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada di antara kita yang masuk surga, Allah mudahkan urusan yang masuk surga dari amalan yang diperbuat, akan saling melihat dan kanan kiri. Kalau Anda tidak menemukan kami di sana, maka cari kami. Jadi kami orang-orang yang mungkin saat ini Anda lihat dari depan Anda semua, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kami. Maka saling berdoalah, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita.
Pagi hari ini sedikit kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nafas kita, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sampai kepada bab 4, tingkatan orang-orang yang bersabar. Manusia dalam kesabarannya itu beliau bagi dalam beberapa kelompok. Di antaranya ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu orang yang bertakwa dan bersabar. Mereka lah yang diberi nikmat oleh Allah, di antaranya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu orang-orang yang bersabar yang bagaimana? Kita contohkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu dituduh, difitnah oleh salah istri dari pembesar Mesir, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dalam penjara ini Allah memberikan beliau Nabi Yusuf alaihissalam itu pengetahuan tentang bisa menafsirkan mimpi. Tak kala dia menafsirkan mimpi 2 orang yang juga kebetulan dipenjara bersama Nabi Yusuf di dalam penjara tersebut, dan beliau menafsirkan mimpi dari 2 orang itu, satunya nanti akan diselamatkan dan satunya nanti akan dihukum. Kemudian benar saja, beberapa lama kemudian dikeluarkanlah 2 orang itu, dan satunya diselamatkan dan satunya dihukum. Kemudian beliau berpesan, kalau seandainya di antara mereka itu nanti ada yang diselamatkan, maka sampaikanlah tafsir mimpi ini. Bayangkan ketika beliau menyampaikan ini dan orang ini lupa. Lupanya itu bukan sehari 2 hari Pak, 12 tahun Pak. Kalau orang yang bilangin sekarang, besok, oh ya saya pernah begini, 12 tahun kemudian baru disampaikan kepada sang raja bahwa ada orang yang di penjara, dia bisa menafsirkan mimpi itu. Raja itu kan bermimpi bahwa nanti akan terjadi sekian tahun kekeringan, sekian tahun berhubungan dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Di panggilan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi dari raja tersebut, dan ternyata seperti ini. Jadi itu beliau bersabar Pak. Maka kesabaran itulah yang akhirnya nanti menjadikan Nabi Yusuf salah satu pembesar di kota Mesir atau negara Mesir. Begitu juga bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu Pak, Masya Allah, iblis itu sampai turun tangan minta kepada Allah. Supaya apa? Supaya menggoda Nabi Ayub itu supaya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diizinkan oleh Allah. Dan si iblis ini datang kepada Nabi Ayub dengan berbagai macam tipu dayanya, sampai akhirnya apa? Dia kehilangan semua dunia yang Allah berikan kepadanya. Tapi apakah itu merubah keimanan dia? Tidak. Kesabarannya luar biasa. Semua meninggalkan dia, hartanya, keluarganya, orang-orang yang selama ini ikut bersama dia, itu semua meninggalkannya. Sampai istrinya yang paling setia pun akhirnya mengalah. Tapi apakah iman dia berkurang? Tidak. Penyakit yang menggerogoti dia apakah mengurangi rasa iman dia? Tidak. Bahkan kesabaran itulah yang akhirnya Allah kembalikan semua kepadanya. Allah memuji dia, tapi semua kesabaran itu mengembalikan semua yang telah dihilangkan dan semua yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan pertama adalah orang yang bertakwa dan bersabar. Mereka yang diberi nikmat oleh Allah di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tingkat keimanan kita mungkin tidak sebesar nabi-nabi dan orang-orang soleh yang benar-benar diuji tersebut, akan tetapi kita mempelajarinya dan kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa ketakwaan dan kesabaran itu bisa menyelamatkan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, yang memiliki ketakwaan tanpa kesabaran, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Akan tetapi jika ia tertimpa musibah berupa penyakit di badannya, pada harta atau kehormatannya, atau dia diuji dengan musuh yang menakut-nakutinya, maka semakin besar keluh kesahnya dan semakin nampak kegelisahannya. Ini ada tingkatan yang kedua, dia memiliki ketakwaan tapi tanpa kesabaran. Dia takwa kepada Allah, tapi dia tidak sabar. Tidak sabar menghadapi apa? Menghadapi ujian yang ditimpakan kepadanya. Dia bertakwa, tapi sayangnya kesabarannya tidak diikuti, tapi ketakwanya tidak diikuti oleh kesabarannya.
Dengan maka ketika dirinya diuji dengan kesusahan, diuji dengan penyakit sebagaimana yang dilaksanakan, sebagaimana yang diuji kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Ayub, maka dia tidak sama. Kita sering seperti itu. Saya ketika sakit di hari, dia masih baru dibawa ke rumah sakit di malam Jumat, sebelum Jumat sore itu Ustaz Korea udah masuk ke rumah sakit lah. Ini antum sudah 1 minggu berangkat sudah susah makan. Pas malamnya itu saya bilang, ya Allah, kalau pasrah ke jenengan, saya tidur di situ. Saya buka, saya waktu badan saya itu udah panasnya udah nggak karuan. Saya buka baju, saya berbaring di lantai itu, saya bilang, ya Allah, kalau pasrah masuk jenengan. Itu subuh Pak. Itu kayak saya udah nggak sakit. Subuh itu saya sudah kayak udah nggak sakit. Badan saya itu keringat dingin saya itu udah hilang, ya. Tapi ternyata habis Jumatan kambuh lagi. Akhirnya Ustaz bilang, udah nanti sore kita ke rumah sakit. Akhirnya diantar Alfi ke RSI. Alhamdulillah setelah diinjak ternyata baru bisa makan lagi. Dan alhamdulillah habis itu saya mempelajari bahwa benar kita kalau bertakwa kepada Allah ternyata diiringi oleh kesabaran itu susah. Karena ternyata kehidupan itu kita meliputi masalah itu, kita diberi kesenangan, kita juga diberi kesusahan. Ketika kita diberi kesenangan, mayoritas orang itu lupa, senang kok di sini. Lupa kalau ketika dia susah itu dia akan mengalami hal-hal yang berupa merugikan dirinya itu dia lupa. Sehingga kalau dia diberikan kesenangan tapi ketika dia diberikan kesusahan dia lupa kepada penciptaannya, lupa kepada yang memberikan kesenangan, ibadahnya semakin menurun, sedekahnya mungkin dia bahkan lupa, silaturahminya bahkan dia tinggalkan. Padahal kehidupan kita itu kita butuh dengan manusia, kita lebih butuh kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kita hablum minanas kita bagus, hablum minallah kita harus lebih bagus. Jadi ini yang perlu kita pahami. Maka poin yang keduanya apa? Dia bertakwa kepada Allah tapi tanpa kesabaran. Maka ketika kehormatan dia, ketika harta yang dia miliki sedikit demi sedikit diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkeluh kesah. Dia justru menyalahkan, ya Allah, salah saya apa ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah ibadah dengan baik, saya sudah melaksanakan semua perintahmu. Kenapa kok saya bisa miskin, tambah susah? Kan seperti itu. Jadi kadang-kadang sering kita dengar kisah begini di zaman Rasulullah SAW. Ini ibu paling tidak suka dengan kisah ini. Maaf ya ibu itu belakang. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini nggak punya apa-apa, Rasul, miskin sekali, susah, saya ini bekerja apa aja itu nggak bisa. Rasul udah nikah. Dia akhirnya menikah. Setelah dia menikah, tambah susah. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, saya ini setelah engkau suruh nikah ini, setelah saya itu tambah susah. Entahlah solusinya. Solusinya nikah lagi. Suruh nikah Pak sama Rasulullah itu istrinya itu. Dia tak bawa sudah Allah siku ayat keurus kok kontraknya. Ini Nabi yang suruh ya percaya, Nabi yang suruh. Sekarang kalau saya sama Ustaz Fakir yang suruh, begitu sampai aku ngamuk-ngamuk, seneng mungkin Ustaz Fakir, kamu saya ini ngaji kok bukan rapi ya. Setelah itu datang Pak, beberapa tahun kemudian masih susah itu dia tambah susah. Ya Rasul, saya ini engkau suruh nikah 2 kali 2 istri, tapi kok tambah susah. Nikah gitu. Dia suruh 3 kali nikah. Betul, dan itu dilaksanakan sama sahabat itu. Setelah menikah 3 kali, ya Allah, ekonominya tambah hancur, kehidupannya itu. Maksudnya dari ekonominya ya maksudnya. Kalau ibadahnya tidak berkurang. Orang-orang di zaman Rasul dan Nabi sama Rasul itu, ekonominya mungkin berkurang, tapi keimanan kepada Allah tidak. Datang kepada Nabi mengeluhkan lagi masalah itu. Maka apa kata Rasul dan 4 kali nikah lagi. Ya Allah, kalau kita disuruh begitu kira-kira mau nggak? Kalau saya sempat waktu yang dulu sampai 4 kali tahu gitu kan Nabi. Jadi itu Masya Allah, ketaatan kepada Nabi itu benar dilaksanakan. Menikah lagi Pak, yang keempat kali. Dan ternyata benar di yang 4 kali ini apa? Istrinya yang keempat ini pintar menjahit, punya keahlian. Dia mengajarkan kepada ketiga istrinya untuk menjahit. Akhirnya apa? Keempat istrinya itu bekerja sama. Mereka menjahit, suaminya yang menjual. Dan apa yang terjadi beberapa tahun kemudian? Alhamdulillah ekonomi mereka menjadi maju kembali. Ini yang dulu Rasulullah. Ketika menyuruh beliau mendoakan. Ini kalau kita ini, kalau saya sama Ustaz Fakir dulu terus semuanya nggak makan, Pak Imam waduh,
Emang mama biasa nggak berdiri lagi ya. Cukup situ aja, tidurnya udah jam 1 malam tiap hari. Jadi itu yang kedua. Jadi tingkat yang kedua itu apa? Dia bertakwa kepada Allah, tapi tidak diikuti oleh kesabaran. Maka apa yang terjadi ketika dia diuji dengan kesulitan, dia mengeluh. Mengeluhnya justru kadang tidak kepada Allah, tapi kepada manusia. Padahal kita yang punya Allah. Ya Allah, kita punya Allah, tapi kadang-kadang kita lebih apa? Lebih mengeluh kepada manusia. Ketemu temannya disamati semua. Begini, ya Allah, suki-suki. Oh, ya lalu butuh air kok suki. Ya lalu butuh toko kelontongan libo, ya waktu ada sahabat. Ya, jadi ada kadang-kadang seperti itu. Saya lihat beberapa sahabat saya tahun 2000 saya masuk di sini. Alhamdulillah sekarang mereka bisa beli rumah yang bagus. Tapi saya lihat kerjanya mereka itu masya Allah. Sampai mereka masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Mereka berusaha. Jadi menjadi hal yang harus kita pelajari bahwa ketika kita ketakwaan kita meningkat, kesabaran kita pun harus diiringi. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang yang memiliki kesabaran tanpa disertai ketakwaan seperti para pelaku dosa yang sabar atas apa yang menimpanya disebabkan hawa nafsu mereka, seperti pencuri, pembegal yang sabar atas penyakit yang disebabkan apa yang mereka tuntut berupa harta rampokan yang mereka ambil. Yang poin ketiga ini kebalikannya, Pak. Dia memiliki kesabaran tapi tanpa diikuti oleh ketakwaan. Makanya ada kewibaran. Suatu saat ada polisi nangkap orang, dimasukkan ke dalam penjara. Tiba-tiba dengar azan. Jadi waktu masuk azan itu dia dengar azan. Dia dengar azan dari musola atau masjid yang di samping penjara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Sipir, ya apa? Ada apa? Saya izin itu, dengar azan saya mau wudhu mau sholat. Polisinya juga kaget tuh, kamu ini perampok sholat. Loh, di mana Pak polisi? Perampok itu pekerjaan, Pak. Sedangkan sholat itu kewajiban. Loh, coba. Ini dia luar biasa orang ini. Jadi kadang-kadang mereka memikir dari hal itu, Pak. Jadi yang ketiganya apa? Kesabaran tanpa disertai rasa takwa itu. Tapi ini dia merampok. Dia melakukan sebuah kejahatan sifatnya merugikan orang lain. Dia sabar dengan kejahatannya itu, tapi tidak diikuti oleh ketakwaan. Orang yang tadi ini dia dia sabar dengan kejahatan dia, tapi dia ikuti dari ketakwaan. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Dalam Islam itu al-haq wal batil tidak bisa dicampur aduk, Pak. Kejahatan tetap kejahatan, kebaikan tetap kebaikan. Dua hal ini tidak bisa dicampur. Jadi kalau orang melaksanakan kebaikan, maka harusnya kebaikan itu merubah dirinya dari yang buruk menjadi lebih baik. Maka ini harus kita pahami. Jadi ketika dia sabar dengan kejahatannya, tapi tidak diikuti oleh ketakwaan, maka hal itulah yang akan merugikan dirinya. Maka jemaah sekalian dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus memahami bahwa rasa sabar itu bisa menjadikan seseorang itu lebih baik, tapi juga harus diikuti oleh ketakwaan. Kemudian kelompok yang keempat. Ini kalau saya sudah lihat makanan tertata dengan rapi oleh ibu-ibu, ini kadang kalau diperpanjang urusannya repot, kalau diperpendek juga repot. Tapi nanti pusat sebentar lagi ya, dikit lagi, nggak ada 5 menit insya Allah. Terus kemudian yang poin yang keempat, beliau Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjabarkan poin yang keempat, yaitu kelompok yang paling jelek. Siapa mereka? Ialah mereka tidak bertakwa dan tidak bersabar jika mendapatkan cobaan. Kondisi mereka sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir.
Nah, jadi kelompok yang keempat itu yang paling jelek, yaitu mereka tidak bertakwa dan tidak bersabar jika mendapat cobaan. Jadi bayangkan, ini orang sudah tidak bertakwa, jauh dari Tuhan, jauh dari kebaikan, tapi ketika dia ditimpa masalah atau diberi cobaan, dia malah berkeluh kesah dan tidak sabar dengan cobaan yang ditimpakan kepada mereka. Udah tidak punya kebaikan, sudah hidupnya itu menyusahkan orang banyak, bertakwa tidak, jauh dari mengejar Sang Pencipta, sujud tidak pernah. Tapi justru ketika mereka diberikan cobaan-cobaan yang berupa hal-hal yang tidak diinginkan, mereka berkeluh kesah. Nah, orang-orang seperti ini adalah menjadi salah satu contoh yang harus kita pahami, bahwa ada dalam kehidupan manusia itu Allah memberikan contoh berarti memang ada. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, itu ada, kisah nyata seperti itu ada. Sehingga kisah itu bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Paling tidak kita jangan jadi kelompok yang keempat ini, yaitu orang-orang yang sudah tidak bertakwa, tapi mereka ini orang yang paling tidak sabar ketika mereka ditimpa cobaan. Maka firman Allah tadi, manusia itu diciptakan suka mengeluh. Jadi kita memang manusia ini suka mengeluh, Pak. Sadar ataupun tidak. Seandainya bisa, maka mengeluh yang paling baik apa? Kalau ulama mengatakan mengeluh yang paling baik adalah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kita mengeluh dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Maka ketika Allah mengabulkannya dengan cepat, kadang-kadang kita kalau dikabulkan dengan cepat tuh bisa jadi kita lupa. Tapi kalau Allah beri jeda waktu kepada kita, bisa jadi kita memikirkan, kita jadikan itu sebagai pembelajaran, sehingga apa? Ketika kita sudah diberikan apa yang Allah berikan kepada kita, biasanya kita lebih sabar. Kita lebih berintrospeksi diri bahwa kebaikan yang ada pada diri kita itu bisa lebih bermanfaat. Kemudian apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan ketika diberi timpa kesusahan, memang kebanyakan dari manusia itu memang berkeluh kesah. Coba jangan lihat beberapa bulan yang lalu kejadian-kejadian di negara ini. Para anggota DPR kita gajinya kurang apa? Banyak, luar biasa. Satu hari bahkan ada yang mengatakan satu hari mereka 3 juta. Jika satu bulan itu belum tentu ada bayaran 3 juta. Itu masih berkeluh kesah. Ya kan? Itu yang rumahnya digeruduk-geruduk itu kan setelah orang nanya macam-macam soal begituan. Nah ini mereka termasuk ciri-ciri orang yang manakah? Nah itu biarlah Allah yang mengelompokkan, kita nggak usah mendoakan lebih baik. Kadang-kadang kita melihat situasi begitu tidak dijadikan pelajaran, tapi itu mencela, itu juga tidak baik. Karena kalau kita di posisi mereka juga belum tentu kita sabar. Karena belum ada di posisi mereka saja, kita bisa menilai dari kacamata kita. Maka itu Allah tampakkan supaya menjadi apa? Pembelajaran buat kita yang belum menjadi anggota dewan seperti mereka. Jadi kalau suatu saat di antara kita ini ada yang jadi anggota dewan, atau yang dalam atau di masjid atau ini nggak ada yang berniat lagi jadi anggota dewan, minimal anaknya doakan, tapi jadi anggota dewan yang baik. Sehingga nanti kalau mereka benar-benar jadi, ada manfaat yang bisa mereka berikan kepada manusia lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jalan macet dia mengeluh, emangnya macetnya hanya dia kok? Semua mengalami kemacetan. Ada yang mengeluh masalah kontrak rumah yang mahal. Bayangkan kontrak rumah, emang cuma dia? Semua orang juga yang kontrak juga merasakan Pak, kontrak sana, kontrak sini. Belum lagi yang punya kontrakan itu lihat itu, tiap tahun itu dipunggak, dinaik terus memang bisa tidak sendiri yang punya kontrakan. Tapi kalau Anda punya kontrakan, berbaik ke hati. Minimal kalau tahun ini sudah naik atau depan sudah naik lah.
Ustaz, semua sembarang kalir naik. Ya, kalau kita nuruti seperti itu, maka seperti pajak naik terus ya Allah. Kan begitu. Menterinya ganti, mandek muncul mesin. Ya. Jadi kalau yang punya kontrakan juga begitu. Berbaik hatilah. Boleh dinaikin, tapi yang manusia. Karena apa? Karena hidup kita itu bukan hanya mencari keuntungan pribadi kita saja, tapi juga ketika kita menolong orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Maka boleh, memang di situ orang nggak ada ceritanya orang buka buat usaha itu nggak ada ceritanya. Pasti pengen untung. Tapi paling tidak kita itu orang Islam, kita berdagang bukan hanya dengan manusia, tapi juga kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang memudahkan urusan seorang hamba, selama itu tidak ada unsur ria, unsur dan sebagainya, insya Allah akan memudahkan urusannya. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi gigit main. Ketika Allah berikan kita keluasan rezeki yang luar biasa, mohon maaf, pelitnya setengah mati. Apakah ada banyak? Gak mungkin Allah memberikan contoh dalam Al-Quran itu tidak ada, Pak. Pasti ada. Kalau kita baca sejarah itu pasti ada. Contohnya Qarun, ini kisah nyata yang memang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang kere yang jadi orang kaya, setelah jadi orang kaya mengatakan, ini hasil dari kepintaran saya, ini hasil dari kehebatan saya, ini hasil dari kerja saya, orderan sayur tiap hari penuh. Saya belanja sampai jam 5, apa yang enggak ibu? Saya belanja sampai jam 12 malam. Karena itu saya menjadi kaya, Pak Hamzah, apapun. Bukan soal itu. Tapi ketika ada orang seperti Qarun ini menjadi pembelajaran. Jadi kalau kita kerja 24 jam terus akhirnya kita menjadi orang kaya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena rajinnya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam usaha kita. Maka ketika kita mendapatkan harta yang berkah karena kita menjadi orang kaya, orang yang mampu, maka jangan lupa ada hak-hak fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan di sana. Keluarkan berapa dari apa yang kita miliki itu untuk membantu mereka. Padahal Allah menuntut kita apa? Sedikit sekali, Pak, yang disuruh untuk dikeluarkan. 2,5% itu sedikit sekali dari apa yang kita dapatkan. Keluarkan zakatnya, sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Karena supaya apa? Untuk memperlancar. Gak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu miskin, itu gak ada ceritanya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu sampai kita renungkan bagaimana sahabat Nabi itu. Ketika Rasul mengatakan kita akan ada jihad fisabilillah, kita membutuhkan dana, maka semua sahabat datang untuk memberikan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan memberikan semua hartanya. Maka kita ingin apa ketika dia apa yang kau tinggalkan untuk sahabat dirimu dan keluargamu, wahai Abu Bakar? Apa dijawab Abu Bakar? Saya meninggalkan Allah dan Rasul untuk keluarga saya. Sedangkan sahabat-sahabat lainnya apa? Mereka memberikan separuh dari harta mereka untuk perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, Pak, kita memiliki banyak harta, tapi untuk sedikit saja membantu saudara kita yang tidak memiliki. Olehnya ya Allah, Masya Allah, saya istighfar atas diri saya sendiri dan kita saja mengingatkan bahwa apa yang hari Allah titipkan kepada kita bisa Allah ambil kapan saja. Jangan pernah menganggap apa yang sudah menjadi milik kita itu karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena kerajinan kita, karena ilmu yang kita miliki, tapi karena keberkahan yang Allah berikan, maka apa yang hari ini kita miliki itu menjadi sesuatu yang harus kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Karena Allah bisa mengambil semua itu kapan saja, dan Allah pun bisa mengambil kita kapan saja. Kemarin saya selama 42 tahun Allah kasih kehidupan, saya baru kali ini merasakan sakit yang luar biasa. Sakit itu bisa mengingatkan kepada kita, maka sering saya sampaikan kepada teman-teman. Kita kadang-kadang kalau diingatkan dengan omongan itu susah. Tapi ketika Allah ingatkan dengan peristiwa, lalu kita sadar bahwa kita hanya manusia biasa yang memiliki kelemahan,
yang memiliki kekurangan. Kita kerja siang dan malam, tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta. Tapi ketika kita sudah memiliki harta, ternyata kita lupa bahwa harta itu juga harus bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi kelompok yang keempat ini, yang ketika Allah memberikan kita pun harta kebaikan, harta yang melimpah, justru kita menjadi orang-orang yang kikir. Dan mereka itulah manusia yang paling zalim lagi menindas jika mendapatkan kekuasaan, paling hina dan berkeluh kesah jika mereka tertindas. Orang-orang seperti itu begitu. Maka kita lihat kemarin, ketika mereka rumahnya dirusak oleh massa, ketika tempat tinggal mereka dirusak, maka mereka merasa paling tertindas. Ya kan? Padahal dari omongan mereka lah yang akhirnya menyebabkan diri mereka dihukum oleh masalah yang begitu banyak. Kita lihat bukan hanya di Indonesia, di Nepal, salah satu negara di dekatnya India sana, itu malah lebih ngeri. Rakyat turun tangan, bawa bulldozer, rumah menterinya dirusak, bahkan istri perdana menteri dibakar hidup-hidup. Si perdana menterinya dibawa kabur, tapi istrinya dibakar hidup-hidup dalam kesempatan orang-orang yang ada di dalam rumahnya itu. Coba main-main kalau di sana mereka sudah turun tangan. Di sini pas kebetulan kejadian saya di desa Pak. Saya cuma dapat kabar itu kantor polisi itu, pos-pos polisi ya, sepanjang Ahmad Yani sampai Perak itu dibakar. Nah sebenarnya inilah yang menjadi perhatian aparat hukum. Saya punya jadwal misi di Polrestabes Surabaya itu 1 bulan sekali Pak. Tiap Kamis pagi di Polrestabes. Jadi tiap 1 bulan sekali itu ada saya jadwal di sana. Jam 7 pagi sampai jam 8 sholat duha bersama Polrestabes dan jajarannya, kemudian dilanjutkan dengan kajian bisa sampaikan kepada mereka. Bukan mengkritik, tapi apa yang terjadi itu menjadi pembelajaran bersama. Ketika kita diberikan kekuasaan, tidak apa-apa kita menjadi penguasa itu Pak. Fir'aun itu berkuasa, saya baca di beberapa sejarah itu 400 tahun Pak. Berarti usianya kan lebih dari itu. Nabi Musa itu lahir masih baik itu digendong sama Fir'aun. Ketika digendong itu jenggotnya ditarik sampai matanya itu hampir keluar. Karena sakit mantelnya mau disembelih itu Fir'aun. Nabi Musa kecil itu masih baik Pak. Coba. Makanya Nabi Musa itu disuruh dikasih pilihan antara bara api sama roti yang mirip. Kalau dia sampai pilih roti, dia bakalan disembelih dengan ternyata bara api diambil di blok. Makanya hidayah Nabi Musa itu tidak bisa ngomong jelas. Maka saudaranya Nabi Harun lain menjadi juru bicaranya. Jadi Nabi Harun itu lemah lembut, bicara itu enak, gampang dipahami. Tapi orang lemah lembut dan gampang dipahami ini justru nggak begitu didengarkan. Nabi Musa itu galak orangnya, kuat sekali beliau itu. Makanya sampai ada seorang ustaz mengatakan preman yang Nabi Musa itu jadi kritik bisa-bisa. Nah, sebenarnya nggak usah dia mengatakan seperti itu. Lebih cukup mengatakan memang orangnya Nabi Musa itu orangnya memang keras, kuat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, orang-orang yang diberikan kekuasaan itu kalau mereka ketika mereka menindas orang lain mereka bahagia, tapi ketika mereka gantian seperti itu mereka merasa diri mereka paling tertindas. Makanya nasihati orang-orang seperti itu susah, harus dengan peristiwa. Tapi peristiwa itu kita orang-orang beriman selalu mengatakan bela Allah yang memberikan peristiwa kepada mereka. Apakah orang-orang yang melakukan kerusakan di tempat mereka ini juga menjadi pujian dari Allah? Allah SWT, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala orang itu belum tentu bisa disadarkan dengan perkataan, bisa juga dengan sebuah peristiwa. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita dan sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam kehidupan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dapat kami sampaikan.
Insya Allah untuk kajian yang akan datang akan diisi oleh Ustaz Carlos Abu Hamzah. Beliau ini jadwalnya padat sekali Pak. Jadi kalau bisa saudara-saudara teman-teman ajak untuk datang ke sini, kita mengaji bersama dengan beliau. Ini sekarang jadi Ustaz yang sangat terkenal, jadi jadwalnya untuk kita itu susah setengah mati. Saya karena sahabatnya, jadi saya perlu dari belakang, saya bilang, saya tahu antum sibuk, tolong atau ini tempat di mana dulu awal kita menjadi dai. Jadi jangan sampai sudah besar, biasa istri musik besar, keliling sana sini, sudah masuk TV, lupa ya sama yang kecil. Ya udah kalau gitu, cuma ketika bulan Oktober saya bisa sampaikan ke Ustaz Pastor, alhamdulillah sudah diberikan niat. Tolong insya Allah nanti Jumat ketika beliau juga sudah mengonfirmasi tadi malam, saya kirimkan yang Ustaz Pastor ngasih itu. Ya siap insya Allah bisa, mudah-mudahan digunakan urusan Allah, urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita nanti bisa ketemu ngaji bersama. Demikian dapat saya sampaikan kurang lebihnya, mohon maaf. Itu ibu-ibu sudah mulai melambaikan tangan, artinya sudah siap untuk dikonsumsi. Sarapan pagi yang disiapkan di belakang. Jadi sekarang habis ini langsung ke belakang semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.